Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mulai kajian ini kita akan bahas amal hati yang baru, yaitu adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, "At-tawakkul 'ala Allah amalul qalb." Tawakal kepada Allah adalah salah satu amalan hati, ya. Pembahasan tentang tawakal kepada Allah adalah pembahasan sangat penting, terutama di zaman sekarang ini yang dimana banyak orang mulai bersandar kepada sebab, hati mereka terpikat kepada materi yang mereka lihat, ya, dan mereka lupa untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau berobat maka dia bersandar kepada dokter, ya, seakan-akan kesembuhan dari dokter. Kalau seorang bekerja maka dia sandarkan hatinya kepada bosnya, ya. Kalau dia belajar, ya, maka terkadang ingin lulus dia sandarkan kepada usahanya, ya. Dia lupa bahwasanya kita memang disuruh untuk berikhtiar, tetapi hati kita harus kita sandarkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menentukan segalanya, yang mengatur segalanya. Contoh juga seperti zaman sekarang, jangan sampai kita lalai ketika di masa pandemi, kemudian kita bersandar kepada obat misalnya, bersandar menyalahkan hati kepada vaksin, ya, yang kita tahu memang itu semua baik, ya, tetapi masalah hati harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita merasa bahwasanya pandemi ini akan selesai dengan ada vaksin, ya. Kita berharap demikian, dengan ada vaksin pandemi bisa selesai atau paling tidak ringan, tapi ingat hati kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada sebab-sebab yang kita lihat secara kasat mata, ya. Karena alam semesta ini semua yang ngatur Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi pembahasan tentang tawakal ini sangat penting. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara doanya, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai yang maha hidup, yang maha qayyum, yaitu yang menegakkan yang lainnya, ya. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan kepada engkau. Fa aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah urusanku, segala urusanku, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Dan janganlah engkau menyerahkan diriku kepada diriku sendiri meskipun ya sekejap mata. Itu seakan-akan Nabi berkata, Ya Allah, ambillah segala urusanku, aku serahkan segala urusanku kepadamu. Nanti insya Allah akan kita ada pembahasan khusus tentang urgensinya kita mempelajari tawakal. Ini hanya sekedar mukaddimah, ya. Intinya kita penting untuk belajar tentang tawakal. Tawakal secara bahasa, ya, diambil dari wakala kemudian tawakkala, ya. Dari kata wakala. Kalau kita bahas secara bahasa adalah wakala, yaitu menyerahkan urusan, ya, kepada orang lain, ya, pihak lain. Sering ini kita gunakan dalam bahasa Indonesia, kita mengatakan wakil saya si fulan. Apa maksudnya kita mengatakan wakil saya si fulan? Maksudnya saya menyerahkan urusan saya kepada dia yang menjalankan urusan saya. Jadi secara bahasa tawakal itu maknanya adalah al-i'timad wa tafwid. Al-i'timad atau tawakkul maknanya adalah al-i'timad wa tafwid. Al-i'timad artinya bersandar dan tafwid artinya menyerahkan urusan. Ya, ini secara bahasa. Oleh karenanya kalau kita kembalikan, kita lanjutkan kepada makna istilah, makna terminologi secara syariat. Apa itu tawakal? Tawakal secara gampangannya adalah menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyandarkan hati kepada Allah dalam segala urusan kita. Itu makna tawakal secara sederhana, ya. Dan di antara definisi yang memberi gambaran yang sempurna tentang tawakal adalah definisi yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Saya bacakan. Beliau berkata, hakikatut tawakkul 'ala Allah. Hakikat dari tawakal kepada Allah, ya. Jadi kalau bahasa Indonesia kita bilang tawakal, bahasa Arab itu tawakkul, ya. Cuma beda dhamma sama fathah, tapi maknanya sama, ya. Hakikatut tawakkuli 'ala Allah. Hakikat dari tawakal kepada Allah, an ya'lamal 'abdu annal amra kullahu lillah. Itu seorang hamba mengetahui bahwa segala urusan perkara adalah milik Allah. Wa annahu ma sya'allahu kan. Bahwasanya apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Wa annahu huwan nafi'ud dar. Dialah Allah yang beri manfaat dan juga memberi mudarat. Al-mu'til mani'. Dialah Allah yang memberi dan menahan. Wa annahu la haula wa la quwata illa billah. Dan tidak ada perubahan kondisi dari satu kondisi ke kondisi yang lain, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa ba'da hadzal ilm,
setelah seorang hamba yakin akan hal ini, ya'tamidu biqalbihi ala rabbih, maka dia dengan hatinya dia bersandar kepada Rabbnya, fi jalbi masalihi dinihi wa dunyahu, dalam rangka untuk meraih kemaslahatan yang berkaitan dengan agamanya maupun tentang dunianya, wa fi daf'il madar, dalam rangka juga untuk menolak kemudaratan, wa yathiqu ghayatal wuthuq bi rabbih fi husuli matlubihi, dan dia benar-benar percaya kepada Allah ya dalam rangka untuk meraih apa yang dia cari. Wa huwa ma'a hadza badilun juhdahu fi fi'lil asbabin nafi'ah. Disertai dengan dia menyandarkan hatinya kepada Allah, dia juga berusaha untuk berikhtiar, kalau bahasa kita berusaha melakukan sebab. Ya. Famata istadama al-'abdu hadzal ilm wa hadzal i'timad wa thiqah fa huwa al-mutawakkil 'ala Allah. Maka kapan seorang hamba senantiasa menghadirkan ilmu ini dalam dirinya, yaitu meyakini segala sesuatu di tangan Allah Subhanahu wa taala, wa hadzal i'timad wa thiqah, dan senantiasa menghadirkan dalam hatinya menyandarkan diri kepada Allah dan percaya kepada Allah, maka dialah telah bertawakal kepada Allah, fa huwal mutawakkil 'ala Allahi haqiqatan, maka sungguh dia telah bertawakal kepada Allah secara sungguh-sungguh. Wal yubshir bi kifayatillahi lahu, ya, dan hendaknya dia bergembira bahwasanya Allah akan mencukupkan urusannya. Wa wa'dihi lil mutawakkilin, dan Allah telah memberi janjinya kepada orang-orang yang bertawakal. Ini penjelasan yang lengkap dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Intinya tawakal secara istilah adalah menyerahkan urusan kepada Allah, menyandarkan hati kepada Allah dalam segala urusan, disertai dengan ikhtiar. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang keutamaan atau urgensinya tawakal dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, tawakal, jika seorang bertawakal dengan tawakal yang sempurna, maka hal itu merupakan sebab dia masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, ya. Adapun dalilnya, sebagaimana dalam hadis ketika Nabi SAW mengabarkan tentang umatnya pada hari kiamat, kata Nabi SAW, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umatku ada 70.000 orang yang mau surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW minta tambah. Rasulullah SAW mengatakan fastazattu rabbi fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Maka aku pun minta tambah kepada Rabbku, maka Rabbku memberi tambahan kepada aku. Di antara 70.000 orang tersebut, setiap 1.000 bawa 70.000 orang. Oleh karenanya, berdasarkan hadis ini, total orang-orang yang akan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab adalah 70.000 kali 70 ditambah dengan 70.000 yang awal. Jadi 70.000 kali 71, ya kira-kira 4.970.000 orang. Dan ini jumlah yang lumayan daripada sebelumnya hanya 70.000 orang. Namun apakah sifat-sifat mereka yang 4.970.000 orang tersebut yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab? Ketika Nabi menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya akan ada dari umatku 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, summa dakhala manzilahu, Rasulullah SAW kemudian masuk ke rumahnya. Fa khadhan nasu fi ulaik, maka para sahabat ngobrol diskusi, siapa sih mereka-mereka ini masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab? Maka berkata sebagian sahabat, fala allahumul ladzina sahibu Rasulullah, mungkin mereka adalah orang-orang yang sahabat Rasulullah, yaitu orang spesial yang bersahabat dengan Nabi. Kemudian qala ba'dhum fala allahumul ladzina wulidul fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'a, mungkin mereka ini orang yang lahir sudah dalam kondisi Islam dan tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Wa dzakaru asya', kemudian mereka sebutkan pendapat-pendapat lain di antara mereka. Jadi mereka diskusi karena mereka ingin sekali masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ya, kemudian setelah itu Rasulullah SAW mereka ketemu dengan Nabi, fa akhbaruhu, maka mereka pun kabarkan kepada Nabi, kami ngobrol begini-begini, kami punya pendapat begini-begini. Maka Nabi SAW menjelaskan siapa orang-orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab tersebut. Kata Nabi, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka inilah orang-orang yang sifatnya tidak pernah minta diruqyah, tidak pernah minta untuk disembuhkan dengan besi yang dipanaskan dengan kai, tidak pernah tatayyur, yaitu meyakini namanya pamali, dan
mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Ya, jadi ciri utama mereka ini ternyata adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang tidak minta untuk diruqyah, padahal ruqyah itu boleh. Ya, dia kenapa? Karena tawakalnya yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak mau diobati tidak pernah minta untuk diobati dengan besi yang dipanaskan, padahal itu adalah metode pengobatan tradisional di zaman dahulu. Tetapi dia tidak mau, ya, karena pengobatan dengan besi dipanaskan hukumnya makruh. Kenapa? Karena tawakalnya kepada Allah. Ini tidak pernah meyakini pamali-pamali, karena pamali-pamali mengulangi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh pembahasan tersendiri, ya. Dan kemudian terakhir Rasulullah simpulkan, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Jadi kalau seorang tawakalnya sempurna, ini di antara sebab dia masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Ikhwan, sahabat, di antara kita yang ingin masuk surga tanpa hisab, kita dihisab yang bikin kita pusing sekarang, kita mungkin jadi galau, jadi risau, kita khawatir tentang hisab kita, ya. Harta kita mau dihisab, dari mana kita dapatkan, kemana kita habiskan, waktu kita mau dihisab, waduh, waktu banyak yang kita buang-buang, belum pandangan kita mau dihisab, terlalu banyak hal yang haram yang mungkin kita lihat, mau pendengaran mau dihisab, terlalu banyak pendengaran yang nggak benar yang kita dengar, belum lisan kita terlalu banyak kita nggak tahu apa yang kita ucapkan, belum hati kita kalau dihisab entah berapa banyak penyakit hati, belum kalau kita punya masalah dengan orang lain, belum bagaimana hak orang tua kita sudah kita tunaikan atau tidak kalau dihisab masalah, belum hak pasangan kita, sudahkah kita sayang kepada istri kita dan anak kita, dan sudahkah kalau kita wanita, sudahkah kita berbakti kepada suami kita, akan dihisab. Belum bagaimana tanggung jawab kita terhadap anak-anak, dengan hubungan kita dengan kakak dan adik kita. Terlalu banyak masalah yang perlu dihisab. Kalau bisa kita hisab masuk surga tanpa hisab, maka itu suatu nikmat yang sangat-sangat luar biasa. Oleh karena di antara urgensinya bertawakal kepada Allah, ini salah satu amalan yang memudahkan seorang untuk masuk surga tanpa hisab. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala, di antara urgensinya tawakal, bahwasanya tawakal adalah pengumpul keimanan. Artinya seorang tidak mungkin bisa bertawakal kecuali imannya kuat, ya. Oleh karenanya Ibnu Abbas berkata, at-tawakkul 'ala Allah jima'ul iman, ya. Tawakal kepada Allah adalah mengumpul keimanan, dan ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dan juga lafal yang sama diriwayatkan dari muridnya, itu Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, yaitu tawakkul 'ala Allah jima'ul iman. Tawakal kepada Allah adalah pengumpul segala keimanan. Hal ini karena seorang tidak mungkin bisa bertawakal kecuali dia imannya kuat. Itu di antara buktinya dia tidak bisa tawakal kecuali dia bisa mengumpulkan 3 macam tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat, dan tauhid al-uluhiyah. Yaitu tauhid rububiyah, yaitu dia meyakini bahwasanya segala perkara di alam semesta ini yang mengatur hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah kehendaki maka terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Dan kalau ingin menghendaki, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan jadi, maka jadilah. Dia hanya bisa bertawakal dengan tawakal yang sempurna kalau dia meyakini semua urusan yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kuat dalam hatinya keyakinan seperti ini, maka dia akan mudah bertawakal. Dia tahu bahwasanya semua selain Allah ini hanyalah sebab, ya. Yang menentukan akibat semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di alam semesta ini hanyalah sebab. Yang menentukan akibatnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ya, ketika dia meyakini akan hal ini, penyandaran hatinya kepada Allah sangat kuat. Demikian juga seorang tidak mungkin bertawakal kecuali dia memiliki keimanan kepada tauhid al-asma wa sifat dengan iman yang baik, ya. Makanya di antara nama Allah adalah Al-Wakil. Al-Wakil yaitu yang maha mengurusi, ya, hamba-hambanya, ya. Makanya dalam Al-Quran datang sekitar 5 ayat Allah berfirman, wa kafa billahi wakila. Dan cukuplah Allah sebagai wakilmu, itu sebagai yang memegang urusanmu, yang maha mengurusmu. Dalam ayat yang lain, wa kafa bi rabbika wakila. Dan cukuplah Rabbmu sebagai wakil, ya. Kemudian juga dalam ayat-ayat yang lain, hasbunallahu wa ni'mal wakil.
adalah sebaik-baik penolong dan sebaik pemegang urusan, al-wakil ya. Ketika seorang meyakini nama Allah al-wakil ya, dia tahu bahwasanya Allah sebaik-baik pemegang urusan ya. Kita kalau begitu kita mau serahkan urusan kepada siapa? Kita mau serahkan urusan kepada manusia, kepada makhluk, kita menyadarkan hati kita kepada makhluk, ya enggak, jangan. Maka tatkala kita tahu Allah adalah ni'mal wakil, sebaik-baik pemegang urusan, maka kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah suatu kehinaan jika seorang hamba menyerahkan urusannya kepada hamba yang semisalnya. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala takilni ila nafsi tarfata ain, wala aqalla min dzalik." Ya Allah, jangan kau serahkan urusanku kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Jangan. Ya, semua yang ada di hadapan kita berupa usaha, mungkin bos kita, dokter, semuanya ya bukan tempat kita menyerahkan urusan. Urusan kita serahkan kepada Allah karena Dia adalah sebaik-baik pemegang urusan. Ya, kapan seorang bersandar kepada selain Allah dalam urusannya, maka sungguh dia telah mengalami al-khidlan, yaitu ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dia telah bersandar kepada sesuatu yang sangat lemah. Maka seorang tidak bisa bertawakal kecuali dia meyakini nama Allah Al-Wakil. Kemudian di antaranya seorang tidak mungkin bisa bertawakal dengan baik kecuali dia juga mengamalkan tauhid al-uluhiyah. Dia tahu bahwasanya tawakal kepada Allah adalah ibadah, dan ibadah tersebut asalnya adalah ibadah hati. Sebagaimana pernah kita sebutkan, Imam Ahmad mengatakan at-tawakkul amalul qalb. Tawakal adalah amalan hati ya. Dan ini salah satu bentuk tauhid al-uluhiyah, yaitu meyakini bahwasanya hanya Allah yang semata-mata yang berhak untuk kita menyerahkan segala urusan dengan sepenuh hati. Hanya Allah yang semata-mata kita bisa serahkan kepasrahan kita, kepercayaan kita hanya kepada Allah. Oleh karenanya, barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, itu hatinya bersandar kepada selain Allah, dia telah melakukan kesyirikan. Dia telah melakukan kesyirikan. Tinggal dilihat apakah syirik kecil atau syirik besar. Makanya orang pakai jimat dikatakan dia terjerumus dalam kesyirikan. Kenapa? Dia tawakal kepada jimat yang tidak berhak untuk dijadikan tempat untuk bertawakal. Ya, penyandaran hati hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah pengamalan dari tauhid uluhiyah. Di antara ibadah adalah menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya benar perkataan Ibnu Abbas, at-tawakkul 'ala Allah jima'ul iman, bahwasanya tawakal kepada Allah adalah pengumpul seluruh keimanan, ya. Karenanya dalam ayat-ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menggandengkan tawakal dengan keimanan. Seperti perkataan Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya, "Ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin." Wahai kaumku, kata Nabi Musa alaihissalam, jika kalian beriman kepada Allah, maka hendaknya kalian bertawakal kepada Allah. In kuntum muslimin, jika kalian adalah muslimin, ya. Jadi sini perhatikan bagaimana Nabi Musa mempersyaratkan kalau kalian beriman, buktinya adalah tawakal. Buktinya adalah tawakal. Kemudian juga dalam surat yang lain, surat Al-Anfal, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Dan sungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah yang jika disebutkan Allah maka akan takut hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka akan bertambah keimanan mereka, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah. Di sini juga digandengkan iman dengan tawakal. Inilah tawakal adalah puncak daripada keimanan, bahkan dia mengumpulkan segala bentuk iman, ya, termasuk tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Wallahu ta'ala bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara urgensinya tawakal adalah Nabi mencontohkan untuk bertawakal dalam segala hal. Dan di antara bukti kita bertawakal adalah doa, ya. Setiap kita berdoa itu berarti kita bertawakal kepada Allah. Makanya orang yang paling banyak berdoa, dia yang paling banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu bahwasanya yang mengurus segala urusannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW contohkan, ya, bagaimana Nabi berdoa dalam segala hal, dalam segala urusan Nabi berdoa. Ya, dari keluar rumah, masuk rumah, ya, masuk masjid, keluar masjid, masuk toilet, keluar toilet, ya. Bahkan misalnya ingin berhubungan dengan istri, ya, masuk pasar, kemudian masuk dalam suatu daerah, suatu negeri, mau bersafar, pulang dari safar, naik kendaraan, ya. Semuanya, ya, zikir pagi petang, ya, isinya adalah doa. Bahkan sebelum tidur juga berdoa, ya.
Oleh karenanya Nabi selalu berdoa kepada Allah, dan doa itu menunjukkan kita memohon kepada Allah, itu menunjukkan kita bertawakal kepada Allah, karena kita tahu kita nggak bisa apa-apa. Ini menunjukkan urgensinya tawakal. Ya, salah satu bentuk perwujudan tawakal adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar rumah, apa yang beliau katakan? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Ya Allah, dengan nama Engkau, ya, dengan mohon pertolonganmu. Jadi bismillah itu artinya adalah kalimat al-isti'anah, minta pertolongan kepada Allah dengan nama Allah, maksudnya dengan bertawassul dengan nama Allah, ya. Bismillahi tawakkaltu, aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. La haula artinya tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan la haula. La haula ada perubahan dari buruk menjadi baik, dari sakit menjadi sehat, dari kemudaratan menjadi kemaslahatan, dari kekurangan menjadi berkecukupan. Semua perubahan, ya. Hanya yang bisa merubah kondisi hanya Allah Subhanahu wa taala. Kondisi apapun di alam semesta ini, di atas muka bumi ini, di langit dan di bumi, semuanya yang bisa merubahnya Allah. Maka kita mengucapkan kalimat menunjukkan pengakuan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ya Allah, dengan nama Engkau aku bertawakal kepada Engkau. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada perubahan. La haula wala quwata, tidak ada daya dariku illa billah, kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mendengar suara azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, marilah menuju kepada salat, marilah menuju kepada kemenangan, kita mengucapkan kalimat itu. La haula wala quwata illa billah. Menunjukkan kalimat tawakal, yaitu ya Allah, aku tidak mampu untuk menyambut panggilanmu untuk salat, untuk menuju kemenangan, untuk melangkahkan kakiku menuju masjid, kecuali dengan izin darimu, kecuali dengan kekuatan darimu. Jika seorang sudah berdoa dengan doa tersebut ketika keluar rumah, maka dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "Idza kharaja rajul min baitihi", jika seorang keluar dari rumahnya, faqala, kemudian dia berkata, "Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah." Yuqalu hina idzin, ketika dia sudah baca doa tersebut, maka dikatakan kepadanya, "Hudita, kau dapat hidayah. Wa kufita, kau telah dicukupkan, ya. Wa wuqita, kau akan dilindungi. Fatatanaha lahu syayatin, syaitan akan menghindar darinya. Fayaqulu lahu syaitanun akhar, syaitan yang lain berkata kepada selainnya, kaifalah bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa waqiya. Bagaimana kau bisa menggelincirkan seseorang yang telah diberi hidayah, telah dicukupkan dan telah dilindungi. Maka ini doa sangat penting, doa yang menunjukkan kita tawakal. Dan secara doa semuanya menunjukkan, seluruh doa menunjukkan kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bukti tawakal adalah Rasulullah berdoa sebelum tidur, ya. Doa sebelum tidur banyak, ya. Di antaranya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu. Jelas ini kalimat tawakal. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku arahkan wajahku kepada Engkau. Wa fawwadtu amri ilaik. Ya Allah, aku serahkan urusanku kepadamu. Ini jelas, ini juga perkataan tawakal, karena kita telah jelaskan namanya tawakal secara bahasa artinya tafwid, ya, yaitu menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Nabi berkata, wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku menyandarkan punggungku kepada Engkau. Raghbatan wa rahbatan ilaik, karena berharap dan takut kepada Engkau. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat keselamatan darimu kecuali kepada Engkau. Amantu bi kitabika alladhi anzalt. Aku beriman kepada kitabmu yang kau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Dan kepada nabimu yang engkau utus. Jadi ini doa sebelum tidur dibaca. Dan ini adalah yang terakhir kita ucapkan sebelum tidur, ya. Ini doa yang paling terakhir kita ucapkan sebelum kita boleh baca doa-doa tidur yang lainnya. Yang terakhir kita baca ini. Ya, dan di situ ada kalimat tawakal. Saya ulangi di antara itu. Jadi, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa ja'tu dhahri ilaik, wa raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalt, wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Dalam doa tersebut Nabi berkata, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu. Wajjahtu wajhi ilaik, dan aku serahkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Karena kita tahu ketika kita tidur, apa yang terjadi kita enggak sadar. Kita enggak sadar, ya. Kita bertawakal kepada Allah dalam tidur kita. Apakah kita akan meninggal atau tidak? Masih bisa bangun atau tidak? Entah apa yang kita lihat dalam mimpi kita. Entah apa yang terjadi ketika kita sedang tidur. Kita sangat-sangat butuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga doa sebelum tidur, ya, Rasulullah SAW berdoa juga, Bismika Rabbi wada'tu jambi.
wa bika arfa'uh. Juga ini di antara doa yang menunjukkan tawakal, artinya bismika rabbi wada'tu jambi. Ya Allah, dengan namamu aku meletakkan lambungku, yaitu aku tidur. Wa bika arfa'uh, dan karena engkau jugalah aku bisa mengangkat lambungku, yaitu aku bisa bangun. In amsakta nafsi farhamha. Kalau kau tahan jiwaku, yaitu aku meninggal ketika tidur tidak bisa bangun, maka rahmatilah jiwaku tersebut. Wa in arsaltaha, dan ternyata jika kau lepaskan lagi jiwaku, yaitu kau kembalikan kepadaku sehingga aku bangun, fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Maka jagalah jiwaku dengan penjagaan yang kau jaga hamba-hambamu yang saleh. Ini juga adalah kalimat tawakal yang diucapkan Nabi sebelum tidur, ya, yaitu menyerahkan urusan kepada Allah. Dengan engkau lah ya Allah aku bisa meletakkan lambungku. Dengan engkau lah ya Allah aku bisa angkat kembali. Dan aku tidak tahu jadi apa yang terjadi pada jiwaku. Jika kau tahan jiwaku, in amsakta nafsi, kalau ternyata kau wafatkan aku ketika aku tidur, farhamha, maka rahmatilah aku. Wa in arsalta, kalau kau lepaskan aku, kembalikan jiwaku, aku bisa hidup kembali, maka jagalah jiwaku sebagaimana engkau menjaga hamba-hamba yang beriman, ya. Ini adalah doa sebelum tidur yang juga menunjukkan makna bahwasanya Nabi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa Nabi juga, Nabi berdoa sebagaimana hadis dalam hadis Ibnu Abbas, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu. Ya Allah, laka aslamtu, karena engkaulah aku Islam, wa bika amantu, dengan engkaulah aku beriman, wa alaika tawakkaltu, dan kepada engkaulah aku bertawakal, wa ilaika anabtu, dan kepada engkaulah aku kembali. Intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua doa itu menunjukkan kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah kita berusaha menunjukkan kepada Allah bahwasanya dalam setiap gerak-gerik kita senantiasa menyerahkan urusan kita kepada Allah. Jangan sekejap pun, sedetik pun kita serahkan urusan kita kepada selain Allah. Kapan kita menyerahkan urusan kita kepada selain Allah, maka kita ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berarti kita telah menyerahkan kepada sesuatu yang sangat rendah, ya. Makhluk, bagaimana kita menyerahkan urusan kita kepada makhluk yang semisal dengan kita. Inilah yang selalu kita ikrarkan dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Iyyaka nasta'in, inilah kalimat tawakal. Inilah kalimat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dan akhwat, perbanyaklah berdoa. Setiap Anda berdoa berarti Anda bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan dan akhwat, di antara keistimewaan atau keutamaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tawakal kita butuhkan dalam segala urusan kehidupan kita. Oleh karenanya, dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita tawakal dalam berbagai urusan kita, ya. Contohnya, Allah menjelaskan jika kita ingin menang, ya, maka hendaknya kita bertawakal. Menang melawan musuh, kita harus bertawakal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In yansurkumullahu fala ghaliba lakum." Jika kalian ditolong oleh Allah, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Tapi kalau Allah tinggalkan kalian, siapa lagi yang bisa menolong kalian setelah Allah? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hendaknya kalian bertawakal kepada Allah. Hendaknya orang beriman bertawakal kepada Allah. Lihat di sini bagaimana Allah mengkaitkan antara kemenangan dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya betapa sering kejadian seorang mukmin terlalu pede, ya, dalam hal-hal tertentu dia pede, akhirnya dia kalah. Seorang bertawakal kepada Allah, ya. Jangan terlalu pede dengan kemampuan yang dia miliki. Ketika dia bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menolongnya. Lihatlah di sini, kalau ingin menang melawan orang-orang kafir, orang-orang musuh-musuh Islam, maka jalan keluarnya di antaranya wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hendaknya orang beriman bertawakal kepada Allah. Kemudian juga, ya, misalnya Allah sebutkan juga dalam surat An-Nisa, tadi surat Al-Imran ayat 160, kemudian juga dalam surat An-Nisa ayat 81, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, jika kau berpaling dari musuh-musuhmu, maka hendaknya kau berpaling sambil ditemani tawakal. Jangan cuma berpaling tapi begitu saja, tidak. Kita menghindar dari musuh-musuh, berpaling sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allahi wa kafa billahi wakila. Berpalinglah dari mereka, yaitu jangan pedulikan mereka. Mungkin mereka mengganggu, mungkin mereka menghina, berpaling. Tetapi ketika kita berpaling, kita harus bertawakal agar Allah mencukupkan buat kita. Ini hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita diganggu orang, diganggu musuh, ada yang jengkel sama kita, ada yang menjatuhkan kita, ada yang merendahkan kita melalui medsos dan yang lainnya, kita tidak ingin melayani, dan itu lebih baik kita tidak melayani.
kita berpaling. Fa'arid anhum, berpaling dari orang-orang seperti ini. Tapi ketika kita berpaling, bukan hanya berpaling begitu saja, tapi kita bertawakal kepada Allah. Jadi berpalingnya kita disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkan kita, Allah akan membela kita, Allah akan menyelamatkan kita dari gangguan orang-orang tersebut, ya. Kemudian juga Allah contohkan, ya, dalam surat At-Taubah 129, Allah jelaskan seandainya orang-orang berpaling darimu, meninggalkanmu. Misalnya dalam dakwah, seorang berdakwah kemudian ditinggal sama masyarakat, ya, seorang menyampaikan kebenaran dijauhi oleh masyarakat, maka bertawakallah kepada Allah, ya. Bertawakallah kepada Allah. Meskipun manusia seluruhnya berpaling darimu. Makanya Allah berfirman, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkalt. Jika mereka berpaling darimu, maka ucapkanlah hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata. Alaihi tawakkaltu, maka hanya kepada Allah aku bertawakal. Surat At-Taubah 129. Dan subhanallah, terkadang sebagian orang dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian yang berat, yang dia kesana kemari tidak ada yang menolongnya. Semua orang berpaling darinya. Terkadang ada hikmahnya, Allah mengajarkan dia agar dia bertawakal kepada yang di atas. Ketika semua penghuni bumi berpaling darinya, tidak mempedulikannya, hendaknya dia jangan putus asa karena pintu langit tidak pernah tertutup, ya, kalau seorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita butuh kepada tawakal. Ketika kita berpaling dari orang-orang bawah kita butuh tawakal. Ketika orang-orang berpaling daripada kita, berat bagi kita untuk menghadapi orang seperti itu. Orang-orang kita ingin berikan kebaikan, mereka malah berpaling dari kita, tidak peduli dengan kita, cuek dengan kita. Maka jangan lupa kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menghadapi sikap mereka yang berpaling dari kita. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi setelah ini. Allahu taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Di antara kondisi yang dimana kita butuh untuk tawakal, Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antaranya ketika kita ingin perdamaian, ya, atau kita ingin mendamaikan di antara orang-orang yang bersengketa, ya, maka di antaranya yang memudahkan kita untuk bisa meraih hal tersebut, kita berdamai atau kita mendamaikan adalah dengan bertawakal. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 61, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah engkau kepada perdamaian. Namun kata Allah, wa tawakkal 'ala Allah, bertawakallah engkau kepada Allah. Ini butuh, kita kadang ribut sama orang atau kita ingin mendamaikan dua orang bersengketa. Jangan kita terlalu pede sama diri kita. Sebenarnya orang pede dengan kecerdasannya, kepiawaiannya dalam berbicara, manisnya perkataannya untuk mendamaikan orang. Pertama yang perlu kita lakukan, memang kita diberikan kelebihan oleh Allah dalam berbicara, dalam menghadapi permasalahan. Tapi yang pertama, tawakal kepada Allah. Sehingga kita berhasil dalam usaha kita tersebut. Apa kita berdamai dengan orang lain, atau kita dalam rangka mendamaikan orang yang bersengketa, ya. Kemudian di antara kondisi yang kita butuh untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita ditimpa dengan musibah atau hal yang tidak kita sukai, penyakitkah, viruskah, pandemikah, atau bencana alam atau yang lainnya, maka di antara hal yang bantu kita untuk mudah bersabar, menghadapi dengan tegar apa yang menimpa kita, adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan hal ini dalam surat At-Taubah ayat 51. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana." Katakanlah bahwasanya tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah catatkan kepada kita. Kalau Allah sudah catat mengenai kita, kita tidak akan bisa kabur dari hal tersebut. La yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah bahwasanya tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah catat untuk menimpa kita. Dialah penolong kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaknya orang beriman bertawakal kepada Allah. Ya. Jadi banyak orang terkena musibah, banyak orang terkena hal yang tidak disukai, tapi tidak semua orang menghadapinya dengan tawakal. Adapun orang beriman menghadapinya dengan tawakal. Dia yakin semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia sabar disertai dengan tawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah maka hendaknya orang beriman bertawakal. Di antara perkara yang penting yaitu dalam segala ibadah. Kita sholat hendaknya kita bertawakal, kita berhaji hendaknya kita bertawakal, kita bersedekah hendaknya kita bertawakal, kita sholat malam kita bertawakal, kita i'tikaf hendaknya kita bertawakal. Karena kalau kita bertawakal, kita serahkan urusan kepada Allah, kita akan dimudahkan melaksanakan ibadah.
Ini di antara perkara yang penting karena sebagian orang menyangka namanya tawakal urusan dunia saja. Kalau mau menikah tawakal, kalau cari rezeki tawakal, ya, melamar pekerjaan tawakal. Dia lupa bahwasanya ketika beribadah kepada Allah juga butuh tawakal. Kita mau khusyuk dalam sholat, kita butuh tawakal. Serahkan sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah isyaratkan dalam surat Hud ayat 123, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'buduhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Ya, bertawakal kepadanya. Jadi dalam segala ibadah hendaknya kita bertawakal, ya. Makanya Allah gandengkan antara ibadah dengan tawakal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Kaulah kami beribadah, hanya kepada Engkau kami pertolongan. Ini penting. Kita jangan bertawakal perkara dunia saja dalam masalah ibadah. Hendaknya juga kita bertawakal. Allah suruh bertawakal dalam sholat. Karena Allah melihat apa yang kita lakukan. Nah, kita merasa diawasi oleh Allah. Kita merasa ditolong oleh Allah. Sehingga dengan ketika kita bertawakal dalam ibadah, kita mudah untuk ikhlas. Untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk senantiasa bertawakal dalam ibadah. Yaitu Nabi mengatakan, la tada'anna dubura kulli salat, wahai Mu'adz, jangan kau lupa untuk berdoa setiap di penghujung salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu, untuk berzikir kepadamu. Ini ibadah. Butuh pertolongan Allah, tawakal kepada Allah. Ala syukrika, dalam rangka untuk bersyukur kepadamu. Syukur juga adalah ibadah. Butuh tawakal kepada Allah. Wa husni ibadatik. Dan tolonglah aku untuk bisa baik dalam beribadah kepada Engkau. Wallahu a'lam bishawab.